Jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau share tentang pengalaman saya sejak pertama kali menginjakan kaki di tempat perkuliahan hingga saat ini yang saya rangkum dalam tips anti nganggur setelah lulus kuliah. Video ini saya persembahkan untuk semua mahasiswa, khususnya mahasiswa FKIP dan lebih khusus lagi untuk mahasiswa FKIP Biologi Unram. Saya bukan seorang PNS, bukan juga pengusaha yang wow. Saya orang biasa yang sedang berproses dan terus belajar untuk menjadi orang yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, apa yang saya sampaikan gak selamanya benar mungkin di mata kalian. So, kalian ambil mana yang kalian butuhkan untuk hidup kalian. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau mencari pekerjaan, terutama guru biologi, itu adalah hal yang susah. Saya berbicara sesuai fakta karena saya pernah mengetes di beberapa sekolah pada beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi buat kalian yang akan menjadi mahasiswa biologi atau yang sedang aktif menjadi mahasiswa biologi atau yang baru aja lulus, jangan berkecil hati. Tonton video ini sampai habis dan kalau ada yang mengganjal silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kembali saya tekankan bahwa susahnya mencari pekerjaan itu bukan hanya dialami oleh lulusan biologi saja, tetapi hampir semua lulusan bidang keilmuan mengalaminya. Nah, sebagai alumni FKIP Biologi Unram, saya memiliki bekal-bekal yang cukup membuat saya bertahan hingga saat ini. Dan tentunya bekal-bekal itu saya dapatkan dari dosen-dosen saya yang hebat. So, apa aja sih tips anti nganggur setelah kuliah? Yang pertama adalah luruskan niat kalian. Banyak orang terjebak masuk ke dunia perkuliahan karena beberapa alasan. Salah satunya misalnya dia nggak keterima di bidang yang dia inginkan. It's okay kalian terjebak, tetapi yang terpenting kalian move on dan perbaiki niat kalian. Karena niat itu akan menentukan action kalian selanjutnya. Saya pribadi juga mengalaminya karena pilihan saya pertama waktu itu adalah kedokteran dan yang kedua adalah biologi. Nah, saya diberikan biologi. Kemudian saya berpikir ya mungkin ini yang terbaik untuk saya. Sehingga saya memperbaiki niat saya, oke, saya akan menjadi guru. So, saya berusaha untuk bersungguh-sungguh belajar dan menggunakan segala kesempatan yang ada di kampus. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Karena sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kalian niatnya benar, insya Allah nanti hasilnya juga akan benar. Tips yang kedua adalah ubah mindset kalian tentang kuliah. Banyak orang beranggapan bahwa dengan kuliah, nanti setelah lulus dia akan mendapatkan pekerjaan bagus dengan gaji yang tinggi. Itu nggak selamanya benar, guys. Jadi kuliah itu bukan semata-mata untuk mencari kerja atau mencari uang. Kalau menurut saya pribadi, kuliah itu adalah tempat di mana kita bisa belajar untuk melatih atau membentuk pola pikir kita karena pola pikir itu cukup penting bagi kita dalam menghadapi sebuah masalah atau untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, di kuliah kita akan terlatih kesiapan mental kita menghadapi segala masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, di tempat kuliah kita akan melatih komunikasi atau public speaking kita. Komunikasi itu penting karena salah satu kesuksesan itu adalah diiringi dengan komunikasi yang bagus. Kemudian yang terakhir, kuliah itu adalah tempat kita membentuk jaringan yang banyak. Semakin banyak teman, semakin banyak kesempatan yang kita miliki. So dari sekarang, stop mindset yang beranggapan bahwa kuliah adalah untuk mencari kerja. Dari sekarang, saya harap kita sama-sama bentuk mindset kita. Dengan kuliah, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Tips yang ketiga adalah stop menjadi mahasiswa kupu-kupu. Terlalu banyak kesempatan emas yang kalian buang kalau kalian hanya menggunakan waktu kalian untuk kuliah pulang saja. So dari sekarang, mulailah belajar atau mulailah bergabung dengan organisasi tanpa melupakan kewajiban utama kalian. Belajar manajemen waktu dan tanggung jawab karena di organisasi itu kalian akan belajar tentang kepemimpinan, bagaimana kalian mengatur waktu dengan baik, bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan, kemudian
kalian akan bertemu dengan banyak orang. Semakin kita banyak berinteraksi dengan orang lain, maka semakin banyak kita akan belajar pengalaman hidup dari mereka, dan itu akan menambah wawasan, juga membuka jalan kesuksesan seperti apa yang akan kita bentuk. Tips yang keempat, segera temukan potensi diri kalian. Saya pribadi percaya bahwa Tuhan itu menitipkan potensi unik pada setiap manusia yang lahir ke dunia. Tetapi ada tipe manusia yang bersungguh-sungguh mencari, dan ada juga yang I don't care, dia nggak mau mencari, dia malas mencari potensi dirinya. Jadi sebelum terlambat, silakan kalian temukan potensi diri kalian, lalu kalian asah. Gagal itu hal yang wajar. Untuk menjadi lebih baik, ada kalanya kita akan gagal dan jatuh. Yang terpenting adalah kita mau bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Akhir-akhir ini saya sering mendapatkan komentar dari beberapa postingan saya yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, atau mungkin yang ada di story WA saya. Jadi misalnya komentarnya seperti ini nih, Dek suaranya jernih, Dek cara ngajarnya enak. Kemudian ada juga yang bilang bisnisnya lancar ya. Nah sebetulnya teman-teman, semua itu saya asah bukan dalam waktu dekat. Jauh sebelum saya kuliah saya sudah asah. Jadi kalau kemampuan ngajar itu sudah terasah dari sejak saya SD. Bapak saya adalah seorang guru ngaji dulu. Jadi beliau memberikan kesempatan kepada kami anak-anaknya yang sudah bisa mengaji untuk mengajar anak-anak lain yang belum bisa mengaji. Kemudian kemampuan saya menyanyi atau mengaji dengan nada yang saya bisa, yang semampu saya ya, itu saya latih sejak MTS. Jadi jangan kira saya langsung mendapatkan tanggapan bagus. Awalnya saya dikritik oleh kakak saya. Jadi kakak saya adalah seorang komentator yang sungguh baik, yang cukup kritis. Jadi pertama kali saya ngaji atau nyanyi, ya saya masih ingat ini ya, ketika saya ngaji, beliau mengatakan, kuping saya sakit dengar kamu ngaji gitu. Nah sejak saat itu saya bertekad gitu, gimana caranya supaya saya bisa lebih baik lagi. Nah kemudian kalau kemampuan bisnis itu sudah saya asah sejak MTS. Jadi waktu MTS itu ekonomi keluarga saya benar-benar lagi susah banget lah gitu. Jadi waktu itu saya mulai jualan bingkai hasil karya saya sendiri yang saya buat dari kardus, juga membuat buket bunga dari kertas krep. Dan itu saya tawarkan ke teman-teman saya yang ada di sekolah. Tips yang kelima adalah bersungguh-sungguh mencari ilmu. Ilmu ya, bukan nilai. Karena kalau orientasi kalian adalah ilmu, maka nilai akan mengikuti. Tapi kalau orientasi kalian adalah nilai, ilmu belum tentu mengikuti. Nilai kalian tinggi, belum tentu ilmu kalian setinggi nilai kalian. Karena gini, kalau kalian orientasinya mencari nilai, tidak menutup kemungkinan kalian akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai tertinggi, termasuk di situ adalah mencontek. Mohon maaf sebelumnya, saya sebetulnya bukan pribadi yang suka dengan orang-orang yang mencontek. Ya bukan saya membenci orangnya ya, tapi saya nggak suka perilakunya, saya nggak suka sikap mencontek. Saya pernah punya pengalaman mencontek, tetapi hanya sekali seumur hidup saya. Saat itu adalah kelas 6 SD, itu pertama kali dan terakhir kali saya mencontek. Jadi saat itu saya ada ulangan, kemudian saya nggak belajar, dan saya penasaran gimana rasanya mencontek. So saya cobalah, kan? Dan saya berhasil mengelabui guru-guru dan teman-teman saya. Kemudian ketika nilai dibagikan, saya mendapatkan nilai sempurna 100. Tapi kalian tahu, sedikit pun gak ada kepuasan di situ. Yang ada hanyalah rasa bersalah dan menyesal. Sehingga saat itu juga saya tekadkan diri saya gak akan pernah mencontek. Di sisi lain, ibu saya adalah sosok yang sangat berjasa, seorang wanita yang sangat berjasa. Saya kalau cerita ibu suka menangis. Jadi beliau itu menasihati saya persis saat saya di dapur, di pintu dapur lagi duduk membantu beliau mengatakan begini kepada saya, nggak apa-apa nilaimu sedikit, asalkan kamu jujur dan itu murni nilaimu, daripada tinggi tapi itu adalah hasil contek. Tips yang keenam, kalau ada tawaran mengajar, ambil aja. Perkara nanti kalian berhenti di tengah jalan, itu mungkin perkara belakangan kalau bagi saya nih ya. Karena nanti kalau misalkan kalian ini mencoba soalnya,
Jadi ketika kalian mencoba terjun ke dunia mengajar, misalnya di bimbel nih, kalau anak-anak kuliah biasanya kerja di bimbel karena kan bisa part time di situ. Kalian mengajar di situ, kalian akan belajar bagaimana memanage waktu, bagaimana tanggung jawab terhadap kerjaan kalian di bimbel, dan bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap kewajiban belajar kalian di kampus. Semester 3 saya sudah mengajar di sebuah bimbel namanya BV, itu yang ada di dekat SMA. Jadi itu adalah tempat mengajar saya pertama kali, dan sejak saya mengajar di situ saya belajar bagaimana memanage waktu saya di sana dan di kampus. Kemudian saya juga mengajar di beberapa tempat lain setelah itu. Dan yang kalian perlu tahu di sini ya, kalau kalian sudah punya aset atau sudah punya tempat mengajar sebelum kalian lulus kuliah, nanti ketika kalian sudah lulus kuliah kemudian kalian belum keterima di sekolah, itu nggak akan membuat kalian terlalu bingung karena kalian sudah punya pegangan, sudah mengajar di bimbel tertentu atau di tempat tertentu. Tips yang ketujuh adalah tetap jaga kedekatan dengan Tuhan. Saya pribadi percaya bahwa segala yang saya dapatkan, segala kesuksesan yang pernah saya raih itu nggak pernah lepas dari Allah, nggak pernah lepas dari kehendak Allah. So, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian harapkan, jangan pernah lupa untuk berdoa. Terkadang kita gagal itu adalah sebuah panggilan. Kita kena musibah sebetulnya itu adalah panggilan Tuhan untuk kita. Istilah kata itu adalah sebuah panggilan, hey, mendekatlah kepadaku, mintalah kepadaku, bersujudlah kepadaku. Karena apa? Ud'uni astajib lakum, itu adalah janji Tuhan. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Doa itu nggak ada yang tertolak. Jadi menurut ilmu yang saya dapatkan ya, doa itu jawabannya pasti iya. Ada 3 iya. Iya sekarang, iya nanti, iya diganti. Jadi ya sekarang ada doa yang langsung diijabah, langsung dikabulkan. Ada doa yang menunggu beberapa waktu untuk dikabulkan. Dan ada doa yang kemudian doa itu berbalas dengan hal yang lain. Yang tadi saya bicarakan sebetulnya dominan ke mahasiswa yang aktif ya, atau yang akan kuliah. Nah, bagaimana buat kalian yang sudah lulus kuliah? Kalau menurut saya pribadi nih, kalau kalian yang sudah kuliah, kalau misalkan ada tawaran pekerjaan atau kalian punya bisnis online, laksanakan aja. Kalau ada tawaran pekerjaan ya, meskipun nggak sesuai dengan bidang kalian, tapi kalian merasa cocok, ambil aja. Karena nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan belajar dan kemampuan kalian akan terasah. Daripada kalian nggak melakukan apapun sama sekali. Jadi ambillah kesempatan yang ada. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk kalian. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalau misalkan kurang detail. Next time saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.